都要死！更讨厌别人拿流星来威胁。这都别想好过！你威？如此浓郁，你的胆子倒是不小。 Diperlihatkan di lembah Qixing, warga membicarakan bahwa Chuyun dan Ketua Fu hari ini akan memimpin pasukan untuk menyerang istana Jiuhan. Ditambah lagi sekarang Pavilion Wanjian dan lembah Qixing sudah menjalin aliansi. Dan lembah Qixing akan menyingkirkan gelar budak yang selama ini melekat kepada mereka. Lalu muncullah Senior Lin dan lainnya di sana. Kemudian Chuyun juga muncul di sana dan mengatakan bahwa istana Jiuhan telah melakukan kejahatan kepada rakyat. Bahkan menggunakan teknik untuk mengendalikan hati seseorang. 血域永世不得轮回，绝情功法将人剥离情感。九寒宫奴役七星血域永世不得轮回。 Daripada itu, Chuyun sebagai Master Pavilion Wanjian merasakan duka rakyat dan ia pun bersumpah akan menyelamatkan rakyat yang menderita. Chuyun pun menyuruh pasukannya mengikutinya untuk menjatuhkan istana Jiuhan. Hingga akhirnya Ketua Fu Chuyun dan pasukannya tiba di kota Shu, yang merupakan perbatasan antara lembah Qixing dan juga istana Jiuhan. Dan kota ini cocok untuk berhentian sebelum menyerang istana Jiuhan. 九寒之地最为适合不过，位于九寒宫和七星谷。九寒 Saat itu Ketua Fu pun memperlihatkan peta jarak dari kota Shu ke istana Jiuhan, yaitu sekitar 100 mil. Wu Jingsu bilang kemungkinan besok mereka bisa mendekati istana Jiuhan jika mengikuti jalan ini. Namun Ketua Fu mengingatkan puncak Jiuhan ada formasi 10.000 jiwa es yang dapat menyerap hawa dingin dan menjadikannya pola formasi misterius. 化为玄冰阵纹，记载此阵耸立于九寒宫所在的九寒，化为玄冰阵纹。 Ditambah lagi ranah roh surgawi bisa dibekukan menjadi patung, yaitu dalam jarak 10 mil dalam formasi tersebut. Senior Mo pun terkejut ternyata ada formasi yang begitu hebat, yaitu penghalang untuk melindungi istana Jiuhan. Terlihat Wu Jingsu tahu hanya praktisi yang bisa melangkah ke istana Jiuhan. Hal itu pun membuat pasukan Chuyun yang di ranah roh surgawi tidak berguna. Namun Ketua Fu menyarankan agar mengumpulkan kekuatan tempur di luar istana Jiuhan dalam jarak 100 mil. Dan secara paksa akan mengganggu pengoperasian istana Jiuhan. Dengan begitu istana Jiuhan akan berada dalam kekacauan. 颇有几分道理。那不知并扰乱九寒宫的运转。但也正是因为颇有几分道理。那不知 Ketua Fu juga menjelaskan, murid istana Jiuhan ada 3.000 murid yang semuanya telah ada di ranah roh surgawi. Sedangkan praktisi yang berjumlah 18 dan ranah nirvana hanya 2 orang, yaitu Tetua Agung Yusa dan juga Yulong. Dan pastinya ada Yesusang yang di ranah Martial Emperor. Sedangkan di pihak Chuyun sudah memiliki 90 budak pedang Yingyang setelah membantai Jiang Buxiao dan Jiang Qianyu. Dan sekarang pihak Chuyun memiliki 8 praktisi nirvana. 我将江千珏和七星谷的叛变者共有90名阴阳剑奴，大长老玉沙，二长老玉罗。我将江千珏和七星谷的叛变者。 Senior Lin yakin mereka bisa menghancurkan istana Jiuhan, dan yang paling sulit hanyalah Yesusang. Chuyun mengatakan lebih baik mereka jangan bertindak terlebih dahulu dikarenakan nampaknya istana Jiuhan memiliki rencana juga. Ketua Fu tadinya tidak setuju dengan Chuyun, namun Chuyun menyuruh pasukannya beristirahat saja. 北荒域6就此休憩吧。 此可是战机稍纵即逝，所以在还未调查清，就此休憩吧。 Terlihat Ketua Fu kesal dikarenakan Chuyun menunda perang dengan istana Jiuhan. Meski begitu, ia yakin perang Pavilion Wanjian dan istana Jiuhan akan semakin tragis. Setelah itu terjadi, Ketua Fu lebih mudah menekan kedua sekte dan akan menjadi penguasa benua Behuang. Terlihat Chuyun muncul di sana dan mengetahui bahwa Ketua Fu
ingin mengambil istana Jiuhan dan juga pavilion Wanjian. Meski ambisi ketua Fu besar, tapi ketua Fu masih takut dengan istana Jiuhan. Chuyun mengetahui informasi tentang formasi es yang dikatakan ketua Fu itu benar, yang membuat istana Jiuhan berdiri selama ribuan tahun. Kemudian Chuyun pun akan pergi sendiri untuk menyelidikinya. 恐怕会直接影响战果，公依旧很是忌惮。所以， Setelah sampai di jarak 100 mil, Chuyun mengetahui kekuatan formasi ini telah mencapai tingkat 9. Chuyun juga mengetahui formasi jiwa es ini membutuhkan pengatur formasi yang kuat. Chuyun pun menduga formasi ini juga diwariskan dari sekte peri bintang. 传承于星辰仙门，修炼资源贫乏的北荒域大阵乃是一座9级大阵，传承于星辰仙门。 Sementara itu, Bing Li merasakan kehadiran Chuyun dari boneka Chuyun yang telah diatur oleh tetua Yulong. Kembali pada Chuyun, ia pun akan mencari tahu di manakah pusat formasi jiwa es dan mencabutnya dengan pedang lubang hitam. Setelah mencabutnya, Chuyun bisa menggerakkan pasukannya untuk masuk ke istana Jiuhan. 麾下的100万大军便能强势牵引，就可以将其撤离。安宁镇必定会存有阵型，麾下的100万大军便能强势。 Tapi ketika Chuyun datang ke sini, ia tidak menemukan formasi apapun. Chuyun menduga formasi jiwa es ini telah melampaui tingkat 9. Kemudian Chuyun pun langsung menuju nafas Liu Xiang yang ia rasakan. Dan benar saja itu adalah Liu Xiang. Dan Liu Xiang pun mengenali Chuyun. Terlihat mereka berdua pun merindukan satu sama lain yang dipisahkan oleh penghalang es yang mengurung Liu Xiang. 股气息，莫非是？是你吗？ Terlihat mereka berdua pun mengingat ketika Liu Xiang dijemput paksa Ye Shusang ke istana Jiuhan, yaitu setelah mereka berdua keluar dari alam rahasia sekte bintang kuno. Dan juga ketika Chuyun kecil bersumpah ia akan membalaskan pada istana Jiuhan. 我会让你付出代价的！我会让你付出代价的！ Kembali pada Chuyun, ia pun menyuruh Liu Xiang mundur dikarenakan ia akan menghancurkan penjara yang mengurung Liu Xiang. Tapi setelah Chuyun mengayunkan pedangnya untuk menghancurkan penghalang, justru pedang Chuyun malah jadi membeku. Liu Xiang pun menjelaskan, setelah lepasnya batu pengendali hati darinya, kendali Ye Shusang atas dirinya semakin kuat. Terlebih setelah Chuyun menghancurkan penjara ini, Ye Shusang akan langsung datang kemari karena ada jejak hukum dari Ye Shusang. Di saat itulah mereka berdua tidak akan bisa melarikan diri. Terlihat Chuyun pun tidak menyangka bahwa Ye Shusang akan sangat berhati-hati. Chuyun menanyakan apa Liu Xiang mengetahui kultivasi Ye Shusang. Liu Xiang pun mengatakan Ye Shusang saat ini telah ada di ranah martial emperor tingkat 4. Meski begitu, Chuyun akan tetap menghancurkan penghalang ini. Dan setelah menghancurkan penjara ini, Chuyun akan menekan jejak hukum Ye Shusang dan menerobos kehampaan dan membawa Liu Xiang pergi. Terlihat Chuyun pun akan mengambil resiko yang cukup besar dikarenakan ia hanya punya satu kali kesempatan, yaitu untuk melakukannya. 风险还是太大了。云哥哥，你有办法？ 刘翔，稍后我会强行破开冰霜。 风险还是太大了。 Namun Liu Xiang mengingatkan bahwa ini adalah formasi penjaga sekte kuno dari gerbang bintang peri. Ye Shusang yang ada di bawah perlindungan formasi es ini membuat ranahnya mendekati martial emperor tingkat 4. Dan bagi Ye Shusang mudah menyegel kehampaan Chuyun. Terlihat Chuyun pun tidak menyangka bahwa formasi jiwa es ini bisa meningkatkan kultivasi Ye Shusang. Liu Xiang bilang yang mengatur formasi ini total ada 20 master, yang diantaranya 18 tetua di ranah Yin Yang dan 2 tetua yang di ranah Nirvana. Selama mereka belum mati, maka formasi ini akan terus berjalan.
Chuyun menyadari pantas saja istana Jiuhan tidak bergerak sama sekali walau Chuyun membawa 1 juta pasukan ke istana Jiuhan, dikarenakan ada formasi JWS ini yang begitu kuat. Liu Xiang mengatakan ia bahagia bisa melihat Chuyun, tapi ia menyuruh Chuyun pergi saja mumpung tidak ada orang yang melihat Chuyun. 这个世界能有几人可破？开吧，在这里我已经很满足了。 Namun tiba-tiba saja muncullah Bing Li di sana dan mengatakan bagaimana Chuyun bisa pergi sesuka hatinya karena reputasi istana Jiuhan yang telah berdiri selama ribuan tahun. Terlihat Chuyun pun mengatakan ia mengenal Bing Li walau Bing Li telah menjadi abu. Saat itu Bing Li terkejut Chuyun di ranah Yin Yang tingkat 6 karena menurut mata-matanya Chuyun hanya ada di ranah Yin Yang tingkat 4. Bing Li pun merasa takut dengan bakat Chuyun yang bisa menembus kultivasi, yaitu hanya dalam beberapa hari. Bing Li pun meremehkan Chuyun, walau Chuyun punya kemampuan, tapi tidak akan bisa keluar dari istana Jiuhan hidup-hidup. Lantas Bing Li pun bersiap menyerang Chuyun. Chuyun pun merasakan formasi jiwa es ini membuat kekuatan Bing Li menembus ranah Nirvana tingkat 2. 用常理评断，不假，出息！您使得他的真正实力大。小心！不假，出息！ Hingga akhirnya Bing Li pun menyerang Chuyun dengan gerbang esnya. Tapi dikarenakan Chuyun masih bisa menahannya, Bing Li pun terus menambah kekuatannya. Namun Chuyun berhasil menebas Bing Li dengan pedang lubang hitam yang diperkuat oleh armor Fiantine. 我要躲避了。你如何躲避？我的阵风可能这怎么进？ Chuyun mengatakan Bing Li sangat percaya diri bahwa ia lebih kuat daripada Chuyun. Padahal setelah Bing Li tahu bahwa ia kalah dari Chuyun, ia menakuti Chuyun dengan kekuatan istana Jiuhan, dan itu sangat menyedihkan. Bing Li bilang jika Chuyun berani menyentuhnya, maka di masa depan istana Jiuhan akan membalaskan semuanya kepada Chuyun. Dan jangan berharap bisa membawa Liu Xiang. 一个都别想好过！他日九寒宫会将知道自己败了，就利用九寒宫。一个都别想好过！ Mengetahui Bing Li mengancamnya, Chuyun menjadi sangat marah dan ia pun sangat membenci orang yang mengancamnya dengan Liu Xiang. Saat itu Chuyun pun langsung mengikat Bing Li dengan kekuatannya dan menegaskan siapa yang berani menyentuh istrinya pasti akan mati. Bing Li merasakan niat membunuh yang kuat dari Chuyun. Ia pun mengatakan apa Chuyun benar-benar akan menghabisinya. Namun ketika Chuyun akan menghabisi Bing Li, Chuyun pun diserang oleh Ye Shusang dari atas. Ye Shusang mengatakan Chuyun memiliki keberanian dengan datang ke istana Jiuhan untuk mencari masalah. Oke guys, itu adalah dari Spirit Source of Right part ke-42-nya di season 4 kali ini. Dan untuk bahas selanjutnya akan di-update spotnya, oke? Yaitu biasa hari Selasa ya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya ya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.